nggak mau bahas itu, tapi ada satu statement Pak Purbaya yang menarik sekali buat gue. Dari riset Bank Indonesia sendiri dibilangin, dampak dari penempatan SAL atau dalam istilah ekonomi itu bank lending shifting, ya kan, perpindahan pinjaman bank gitu, penempatan SAL kepada suku bunga itu nggak akan pernah bisa instan, nggak akan bisa mempengaruhi angka di kertas secepat itu, apalagi dilakukan dalam 2 minggu gitu. Itu hampir mustahil. Kenapa demikian? Karena kalau ketika dana itu berpindah, prosesnya itu nggak simsalabim gitu kan. Dana berpindah, bank harus nyesuaiin strukturnya, bank harus nyesuaiin struktur harganya, bank harus nunggu dulu kalau ada debitur yang meminjam gitu, misalnya orang mau leasing mobil, orang mau kredit mobil dan lain sebagainya, bank harus lihat dulu, baru dananya cair, setelah disesuaikan, baru mobilnya mereka pakai gitu. Dan itu untuk satu orang bisa lebih dari 2 minggu. Jadi perkataan Pak Purbaya yang bilang 2 minggu lagi akan kelihatan pulih dan naik, based on SAL yang dia tempatkan, itu rancu banget dan aneh sekali. Common sense pun nggak bisa nerima itu gitu kan. Dan yang kedua, ini yang bikin gue, waduh, lucu banget. Karena gue penasaran, akhirnya gue belajar tuh, gue coba cari tahu tuh pasar otomotif Indonesia itu sekarang kayak gimana. Dan datanya ternyata tersedia, syukurnya tersedia di Gakindo ya teman-teman. Dan itu positif, ternyata dari Januari sampai Juni memang naik. Pasar otomotif kita itu memang lagi naik gitu. Dengan suku bunga serendah itu, dengan kurs yang lebih stabil, apa yang membuat orang jadi ngambil kredit sekarang dengan suku bunga yang sudah lebih tinggi, dengan kurs rupiah yang lebih lemah, dan tantangan ekonomi yang lebih besar?